this meeting. Baik. Sebelumnya kita bahas dulu di bab 9 ya. Ini bab 9 kita buka tentang penyakit. Silakan dibuka bukunya. Saya jelaskan secara ringkas karena waktunya sangat terbatas. Saya harapkan kalian bisa membaca bukunya masing-masing. Nah, di sini kita bahas pokok bahasannya saja di penyakit menular dan tidak menular. Di sini materinya adalah bagian penyakit bab 9. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran pagi hari ini kita bahas bab 9, pembelajaran tentang penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri, virus, dan maupun juga kuman yang berkembang biak dan menyebabkan suatu penyakit tertentu. Jadi penularannya dapat diidentifikasi melalui masuknya virus, ya, bakteri, dan kuman. Ya. Medianya itu, media dia memindahkan dari medianya dari ketiga bakteri tersebut. Dilihat aja di bukunya, saya tidak pakai PowerPoint ya. Kalian hanya mendengarkan dan dicatat yang penting di bukunya, ditandai ya. Ya, jadi virus menular ini medianya melalui ketiga jenis itu ya, virus, bakteri, dan kuman. Dan dia menyerangnya kemana? Menyerang ke organ-organ tubuh kita, atau bahkan salah satu saja. Misalnya virus ini menyerang, kayak virus corona ini menyerang paru-paru kita kan, pernapasan. Nah, itu satu virus, satu organ tubuh yang diserang. Ya. Kalau banyak virusnya atau banyak jenis virusnya atau bakterinya, maka banyak juga organ tubuh yang diserang. Jadi organ tubuh kita tidak sehat. Jadi terus ada pun juga pengertian dari penyakit tidak menular. Penyakit yang tidak menular ini disebabkan oleh adanya pelemahan organ manusia dan penyakit yang termasuk ke dalam penyakit degeneratif, yaitu faktor usia. Nah, usia kalian penyakitnya berbeda, nanti usia remaja beda lagi, usia dewasa beda lagi, ya. Itu nanti faktor usianya ada. Contoh penyakit yang tidak menular adalah jantung, stroke, dan diabetes. Nah, itu tidak menular ya, tapi bisa terjadi dengan manusia. Ketika kita tidak menjaga kesehatan, maka penyakit-penyakit yang tidak menular ini dapat ya tumbuh dengan sendirinya ya. Contoh penyakit yang tidak menular adalah itu ya. Penyakit tidak menular sering dialami oleh seseorang yang tidak menjaga kesehatan secara baik dan kurang teratur dalam menjaga pola kesehatan. Ya, dapat disimpulkan bahwa orang yang mengalami sakit tidak menular tidak disebabkan oleh bakteri, virus maupun juga kuman. Karena itu juga jika mengalami penyakit tidak menular, kalian tidak perlu takut canggung dalam menanganinya. Jadi kalau kita dekat dengan orang yang berpenyakit seperti jantung, stroke, atau diabetes itu tidak menular ya. Jadi kita tidak perlu was-was. Ya, kecuali yang termasuk dalam penyakit yang menular. Kita harus berhati-hati dengan menjaga diri. Nah, di sini disebutkan kita bahas yang pertama yaitu jenis-jenis penyakit menular. Di buku kalian itu disebutkan ada, siapa yang bisa sebutkan penyakit menular yang di buku kalian? Diare. Ada 12. Ada 12 penyakit yang pada umumnya. Ya. Diare, penyakit demam berdarah, penyakit malaria. Malaria, terus influenza. Terus Tuberkulosis. Ya, atau TBC ya. TBC itu. Ya. Terus apa lagi? Penyakit cacar air.
cacar air, lalu penyakit tifus, tipes, ya terus penyakit campak, ya campak, terus penyakit kolera, ya kolera, lalu penyakit panu, ya, panu ternyata menular juga ya, terus ya, penyakit cacingan, cacingan, nah itu, sama terus ya, penyakit Tetanus. tetanus. tetanus, ya. Ya ini penyakit-penyakit yang menular yang pada umumnya sudah ada vaksinnya ya, dari kita kecil kita sudah diimunisasi apa segala macam kan. Disuntikan imunisasi atau vitamin ya untuk mencegahnya vaksin berupa vaksin. Ya, yang pertama kita bahas yang pertama yaitu diare. Ya, diare ini adalah penyakit yang pada umumnya dialami oleh orang-orang yang tidak menjaga kebersihan makanan yang dimakan. Kenapa? Penyakit diare ini masuknya lewat mana? Masuknya lewat pencernaan kita, ya. Akibatnya apa? Kita mengalami mual-mual, ya, radang usus kadang, ya, terlalu banyak bakteri atau virus yang masuk karena makanan kita tidak bersih ataupun tangan kita tidak bersih. Diare merupakan kondisi yang ditandai dengan encernya tinja, kotoran kita ya, ketika kita buang air besar itu yang dikeluarkan dengan frekuensi buang air besar yang lebih sering kemudian dibandingkan dengan biasanya. Jadi kita mules-mules, sering ke WC, sering buang air besar. Yaitu gejalanya ya. Karena apa? Diare ini terjadi akibat konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri, virus atau parasit. Ya. Penyebab penyakit diare ini antara lain keracunan makanan, ya bisa jadi kekurangan gizi, ya, radang ususnya, penyebab diare ini ya, alergi terhadap makanan, minuman atau obat-obatan, dan terlalu banyak makanan buah-buah atau makanan-makanan yang mentah ya. Jangan sering makan buah yang mentah-mentah ya. Tunggu matang saja. Itu dapat menyebabkan diare. Di sini juga ada penyebab diare secara umum. Yang pertama, efek samping obat-obatan tertentu. Nah, kalau kita di rumah sakit, kadang kita disuruh tentang tes dulu alergi enggak obatnya nih. Kalau disuntikan, ada alergi atau tidak, itu bisa jadi kalau kita alergi bisa menyebabkan diare juga. Terus yang kedua, faktor psikologis, misalnya gelisah ya. Yang ketiga, konsumsi makanan, minuman beralkohol dan kopi berlebihan. Nah, ini dapat juga merusak sistem pencernaan kita sehingga diare itu dapat tertular ke kita. Nah, bagaimana cara mencegahnya diare? Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, menjauhi makanan yang kebersihannya diragukan. Terus yang ketiga, memisahkan makanan yang mentah dari yang matang. Ya, jangan digabung ya. Kalau kita makanan yang mentah, nggak boleh digabung dengan makanan yang sudah matang. Makan yang matang saja. Yang keempat, utamakan bahan makanan yang segar. Nah, jangan sudah basi baru kita olah ya. Yang kelima, menyimpan makanan di kulkas atau tidak membiarkan makanan tertinggal di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. Nah, coba lihat di kulkas kalian, itu kan banyak bahan makanan kan? Nah, itu adalah salah satu tujuan untuk mengawetkan makanan secara alami, karena dia didinginkan. Ya kan? Nah, itu juga bisa mencegah kita dari penyakit diare. Ya. Jadi, sering buang air besar dalam frekuensi tinggi, tinjanya atau kotorannya encer itu adalah penyakit diare. Yang kedua adalah penyakit demam berdarah. Nah, ini pada umumnya kita yang anak-anak terutama ya sering. Bahkan orang dewasa pun ada juga yang sempat dijangkit oleh penyakit demam berdarah. Dan ini demam berdarah ini disebut demam berdarah karena dia mengalami demam yang tinggi, ya, demam tinggi sampai pembuluh darahnya terlalu panas dan mengeluarkan darah. Nah, makanya kita kadang kalau orang DBD itu kan demam berdarah, dia batuk pun ada keluar darahnya lewat hidungnya atau mimisan atau segala macam karena dia suhu tubuhnya sangat tinggi sekali, dapat menyebabkan dia sampai nyeri-nyeri otot ya,
karena panas sekali tubuhnya, jadi ototnya tidak maksimal, ya, nyeri otot, terus sakit badannya semua, kayak bengkak-bengkak, seperti itu. Cara penularannya, demam berdarah ini melalui media nyamuk, ya. Nyamuknya namanya Aedes aegypti. Ya, kalau kalian lihat di YouTube atau di Google, itu yang kakinya belang-belang hitam putih kayak zebra. Nah, itu adalah media bagaimana virus demam berdarah ini ditularkan kepada manusia. Jadi, kita patut waspada, kita jaga diri kita, jaga imun kita, sehingga kita tidak terserang oleh nyamuk demam berdarah. Cara pencegahannya di sini ada disebutkan di buku kalian ada 4. Yang pertama, membersihkan genangan air di sekitar rumah agar terbebas dari nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, menutup tempat-tempat penyimpanan air. Yang ketiga, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali. Nah, kalau ada penampungan air di dalam bak mandinya, sering-sering dibersihkan atau dikuras. Karena bibit-bibit atau telur-telur dari nyamuk Aedes aegypti itu bisa masih menempel di dinding-dinding bak kita. Terus yang keempat adalah membersihkan perkarangan rumah dari barang-barang bekas yang berpotensi sebagai tempat perkembangan kintik nyamuk. Nah, pada intinya pencegahan dalam penyakit demam berdarah ini adalah menghambat, ya, atau menghambat penularannya melalui nyamuk. Jadi nyamuknya itu kita kurangi, ya, potensi dia berkembang biak sehingga dia tidak menularkan penyakit demam berdarah. Nah, di sini ada yang sudah pernah sakit demam berdarah? Ada yang pernah? Saya pernah, Ustaz. Oh, Ridho, ya. Nggak tahu. Ya, kalau sudah terkena Nggak pernah seperti itu, ngerasain. maka harus dijaga, ya, kebersihan lingkungannya. Ya, yang dicegah adalah pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti-nya. Jadi kita tidak terlalu resiko dengan demam berdarah. Selanjutnya penyakit menular yang ketiga adalah malaria. Nah, ini malaria sama kayak DBD, ya, demam berdarah. Cuma medianya nyamuk namanya Anopheles. Ya, itu dia yang menularkan. Medianya ditularkan. Jadi penyakit malaria ini juga gejalanya adalah demam yang tidak turun-turun, ya. Ya, demam banyak sekali jenisnya. Di sini kalian baca sendiri dari Tropicana, Cartiana, Guartana, atau Ovale yang memiliki intensitas demam yang berbeda-beda, ya. Yang paling parah memang di Indonesia, ya, malaria ini Tropicana, karena dia suhunya tropis, dia dapat demam sampai seminggu lebih, ya. Yang sudah dicatat oleh Dinas Kesehatan bahwa Indonesia termasuk penyakit malaria tertinggi di dunia, ya, karena dia menyebabkan demam, ya, terus-menerus hingga seminggu, kadang lebih. Cara penularannya tadi melalui media nyamuk Anopheles. Pencegahannya sama saja seperti demam berdarah, ya. Pencegahannya karena kita mengurangi populasi nyamuk, ya. Kalau di rumahnya banyak nyamuk, nah itu berarti lingkungan kita, ya. Bukan hanya lingkungan di rumah kita, tapi di tetangga kita, ya. Itu juga dapat menyebabkan bibit-bibit dari nyamuk Aedes aegypti atau Anopheles yang ditularkan, yaitu penyakit malaria. Sama saja pencegahannya. Di situ disebutkan, ya, menggalakkan 3M, ya, membersihkan lingkungan dari genangan air, menggunakan obat nyamuk, ya, melakukan penyemprotan atau fogging, ya, tidak memelihara ternak di sekitar tempat tinggal, itu termasuk cara pencegahan dari penyakit malaria. Kita lanjut, ya. Ini sangat banyak sekali bahasannya di penyakit ini, ya. Jadi yang penting kalian tahu saja penyakit ini penyebabnya apa. Sakitnya gimana? Demam kah? Atau berak-berak kah? Atau gimana? Ya. Yang keempat ada influenza. Ya, siapa yang di sini tidak pernah batuk pilek?
Influenza disebut dengan umumnya dikenal dengan flu ya. Adalah penyebab penyakitnya adalah menular yang paling umum diderita orang-orang. Jadi penyakit menular yang paling umum, paling sering dialami oleh kita semua adalah batuk pilek ya. Tuh. Kadang disertai dengan demam. Nah, ini penyebabnya adalah virus ya. Virus. Flu dapat ditularkan melalui sistem pernapasan juga melalui air ludah. Nah, hati-hati yang buang ludah sembarangan ya. Buang ludah di tempat yang air mengalir biasanya. Di toilet ya bisa ya. Jangan sembarangan, jangan di depan di lantai rumah. Nah, itu nanti dia menguap kena orang lain. Kalau kita sakit flu bisa menular. Oleh karena itu, jika kita berdekatan dengan orang yang sedang flu, kemungkinan kita tertular flu sangatlah besar. Perantara udara adalah media penularan flu yang paling cepat. Nah, jadi kalau kita, apalagi kita bersin ya, virus COVID juga seperti itu ya, kalau kita bersin, maka kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Begitu juga orang influenza, paling tidak kalau dia sakit, dia gunakan masker ketika beraktivitas dengan banyak orang. Jadi, dia tidak beresiko menularkan penyakit ke orang lain. Jadi penularannya melalui udara, di sini disebutkan, ya, hati-hati, kita harus menjaga diri kita ya, karena penyakit batuk pilek ini cukup mengganggu, ya. Coba aja kalian kalau sholat berjamaah, kalau ada orang batuk-batuk, orang pilek, narik ingusnya, ya kan, tidak enak kan? Nah, makanya kita patut menjaga penularannya. Jadi kita maksudnya jaga jarak dengan orang yang terkena influenza. Cara pencegahannya penyakit flu ini sangat mudah ya. Caranya adalah menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang virus, misalnya dengan makan teratur, diatur makanannya. Jangan asal makan, jangan tiap jam makan ya. Dianjurkan oleh dokter tuh tiap 4-5 jam baru boleh makan lagi. Terus istirahat yang cukup, tidak begadang ya. Istirahat cukup, minimal manusia itu tidur 8 jam dalam satu hari. 6-8 jam. Jadi kita atur tidur kita, istirahat cukup. Minum air putih sesuai dengan kebutuhan. Berolahraga ya. Jangan lupa untuk usia kalian 3 kali seminggu itu sudah cukup. Minimal itu. 3 kali seminggu. Mau sepeda, lari atau jalan kaki juga boleh. Terus dan memiliki gaya hidup yang sehat ya, tidak makan makanan yang berpengawet ya, tidak minum soda berlebihan ya, itu juga termasuk dalam menjaga pencegahan dari influenza. Karena kita pencegahannya ini dititik beratkan pada penguatan imunitas ya. Kalau imun kita kuat, maka penyakit influenza ini insya Allah tidak sempat menularkan ke kita. Influenza, batuk, flu, ya, ingusan ya, itu. Yang kelima adalah penyakit tuberkulosis, nah, atau TBC. Penyakit TBC ini sempat menjadi pandemik ya di Indonesia dan sekarang jadi endemik. Jadi dia sama seperti corona nih ya, tapi dia TBC ini sempat korbannya juga banyak ya, di seluruh dunia. Makanya di sekarang masih ada komunitas dokter-dokter yang menangani khusus untuk penyakit TBC ini, karena ini adalah virus yang dapat menular ke orang-orang kita ya. Nah, ini penyakitnya berupa infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri basil. Bakteri basil yang menginfeksi adalah bakteri basil yang sangat kuat. Akibatnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengobati penyakit ini. Bakteri ini 90% cenderung menginfeksi paru-paru jika dibandingkan dengan organ-organ lainnya pada tubuh manusia. Penyakit ini biasanya ditandai dengan batuk terus-menerus. Nah, kalau kalian punya gejala batuk sampai berapa bulan gitu tidak sembuh-sembuh, nah itu patut dicurigai bahwa itu kalian tertular dengan penyakit TBC. Nah,
Cara penularannya gimana? Melalui ya pernapasan ya, sama seperti influenza, sama seperti COVID-19 ya. Karena orang TBC ini batuknya hampir setiap menit batuk, dan itu mengeluarkan percikan ludahnya ya, air ludahnya itu ya bahaya. Jadi orang TBC itu segera diperiksakan ke dokter untuk diobati ya. Ya, hampir sama dengan COVID, dan ini juga sempat menjadi pandemik di dunia. Yang cara pencegahannya bagaimana? Cara pencegahannya mengurangi kontak dengan penderita TBC aktif. Nah, ini biasanya dokter sudah menyarankan orang yang kena TBC agar mengisolasi dirinya atau menjaga dirinya agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Yang kedua, tidak menggunakan barang pribadi yang bergantian. Kalau di rumahnya ada orang penyakit TBC, maka dia harus mengisolasi dirinya sendiri sampai betul-betul sembuh ya. Yang ketiga, pemberian vaksin BCG diberikan pada saat lahir balita. Nah, ini ada namanya BCG ya. Kalau kalian pernah disuntikan vaksin, nah ini untuk TBC. Yang keempat adalah menjaga pola hidup yang baik dan asupan makanan yang bergizi dan olahraga teratur. Nah, ini kita memperbaiki gaya hidup kita ya. Untuk pencegahannya ya, kan ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah sakit itu tidak enak ya. Mau makan yang enak aja nggak bisa. Nah, ini ada yang selanjutnya, penyakit cacar air. Nah, ini menular ya. Kalian bisa baca sendiri. Nama virusnya adalah varicella zoster ya. Menimbulkan bintik-bintik kemerahan sambil diikuti dengan demam ya. Cacar air itu bintik-bintik, kita kayak orang kerumut itu kan, sakit ya, demam. Dia cukup lama ya orang cacar ini, 2 minggu sampai 3 minggu baru sembuh ya, karena virusnya dalam jumlah banyak masuk ke dalam tubuh kita, sehingga imunitas kita, tentara imun kita membutuhkan waktu yang agak lama untuk melawan virus tersebut. Gejalanya demam ya, cepat merasa lelah, lesu dan lemah ya. Dan itu sudah termasuk, itu ada gambarnya di buku kalian. Itu adalah penyakit cacar air. Biasanya 1 kali seumur hidup aja kena. Kalau sudah kena nggak bakalan kena lagi. Terus cara pencegahannya melakukan vaksinasi cacar air ya. Yang kedua, membersihkan diri, pakaian dan lingkungan. Nah, karena pencemarannya juga melalui pakaian kita ya, pakaian dan lingkungan. Jadi kalau pakaian itu harus bersih. Jangan pakaian kotor itu kita taruh di lantai atau bercampur dengan pakaian kotor yang lain, habis itu kita pakai lagi. Nah, itu bisa menyebabkan penularan penyakit cacar air. Bahkan bukan cacar air ya, panu ya, kadas, kurap itu juga akan hidup ya, karena pakaian yang kotor itu sudah banyak bakterinya yang harus sudah dicuci kembali. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, tifus. Tifus ini juga virus ya. Virusnya letaknya menyerang usus. Usus ya. Biasanya kalau kita kecapean ya, aktivitasnya sangat banyak sekali, bermainnya banyak, olahraganya banyak. Penyakit tifus ini menyerang usus halus kita yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Ya, ditandai dengan demam yang suhunya naik secara bertahap hingga membuat penderita menggigil. Ya, biasanya demam terjadi di malam hari dan mereda, kemudian akan naik lagi di malam berikutnya. Gejala yang lain dapat berupa sakit kepala, sakit di bagian perut, denyut jantung menurun, hingga kehilangan nafsu makan. Kalau orang tipes ini mau makan apa saja susah ya, karena ususnya udah kotor, perlu dibersihkan karena ada virus itu, virus Salmonella itu yang menyebabkan penyakit tifus. Cara penularannya
Nah, makanan tercemar bakteri karena sumber makanan tidak sehat. Nah, makanya kita menggunakan masakan yang bersih ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang belum bersih sudah dimasak. Nah, itu masih ada bakterinya. Kadang bakteri itu biarpun kita masak sudah betul, masih aja bisa hidup, apalagi tidak dibersihkan dengan baik. Yang kedua, melalui tangan dan kuku yang tidak bersih. Nah, ini kukunya disebutkan ini, kuku, sehingga tanpa sadar bakteri Salmonella ini dapat menyebabkan menularkan mulai kuku-kuku kita yang sering menggigit kuku yang kotor. Nah, itu bahaya ya, dapat ada virusnya. Makanya kita dianjurkan setiap hari Jumat potong kuku itu untuk menjaga kebersihan kuku. Itu udah ada penyakitnya kalau kotor kukunya. Yang ketiga, melalui air yang digunakan untuk minum, cuci piring, gelas, peralatan makan yang lainnya. Untuk itulah beberapa ahli mengatakan bahwa bahaya air minum isi ulang wajib diawasi dan dipadai. Oke. Cara pencegahannya memastikan kebersihan bahan makanan. Ya, jadi kalau sayur atau buah itu dicuci dulu. Terus mencuci tangan secara teratur ya, sebelum dan setelah makan. Ya, itu pencegahannya. Yang ketiga, membersihkan luka dan segera mengobatinya. Jadi kalau ada luka luar, itu segera dibersihkan dan dikasih obat ya. Yang keempat, hindari makanan jajanan sembarangan yang tidak higienis. Ya, ada makanan yang dijual di luar sana ya. Boleh makan, tapi lihat-lihat juga penjualnya atau gimana, kebersihannya dijaga atau tidak. Terus yang kelima, menjaga daya tahan tubuh ini dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat, makanan yang bergizi, dan olahraga. Cepat saja ya untuk penyakit selanjutnya, campak yang ke nomor 8. Campak sangat menular. Nah, ini demam tinggi, penyebab apa? Gejalanya demam tinggi, batuk, nyeri tenggorokan, mata merah, dan sakit bila kena cahaya, nyeri otot, muntah, dan diare, hingga ruam pada kulit. Ruam itu seperti merah-merah ya, karena demam itu. Gejala ini muncul sekitar 7-14 hari. Campak. Makanya kalian kadang ada namanya imunisasi suntik campak. Nah, ini untuk menghindari penyakit campak ya. Penyakit campak ini seperti cacar juga ya. Dia juga menyebabkan demam, sampai sakit kepala ya. Kalau kena cahaya dia sakit, nyeri gitu ya. Matanya merah, itu orang kena sakit campak. Cara pencegahannya vaksin ya. Imunisasi campak diberikan pada usia bayi. Nah, 9 bulan itu sudah boleh dicampak. Lalu nanti kalian di kelas usia 1 tahun sampai dengan 7 tahun. Makanya kelas 1 kalian dulu pernah ada yang disuntik campak kan? Ya, ini penularannya bakteri diperkembangbiak dan menyebar mulai kotoran manusia. Nah, ini hati-hati bagi kalian yang buang air besar, perhatikan cara membersihkannya. Jangan sampai ada yang tersisa menggunakan sabun. Kalau kalian buang air besar, maka kotoran itu bisa jadi terjangkit virus yang menyebabkan campak. Yaitu. Ya, selanjutnya adalah penyakit kolera. Penyakit ini infeksi saluran usus akut ya, disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholera. Bakteri ini masuk melalui saluran pencernaan, oleh makanan dan minuman yang tercemar bakteri. Nah, ini sama kayak tipes ya. Menyerangnya juga usus, hampir sama. Yang ke-10 adalah penyakit panu. Ya, panu. Siapa yang punya panu di sini? Itu menular ya. Itu disebabkan oleh pertumbuhan jamur pada kulit manusia, yang biasanya penyakit kulit ini sering sekali mengedap di daerah bagian wajah, leher, tangan, bahu, dan punggung. Nah, di situ ada
Cara penularannya adalah keringat yang berlebihan, yang kemudian mengering di kulit sehingga mengakibatkan rasa lengket pada kulit. Nah, ini yang bahayanya makanya kita berolahraga harus menggunakan pakaian yang dapat menyerap keringat. Kalau kita punya keringat yang berlebih saat main, kita tidak perhatikan kering di badan bajunya, nah itu bisa menumbuhkan jamur kalau kita tidak langsung membersihkan diri, mandi ya, cuci bajunya. Kalau kita tidak jarang mandi dapat menimbulkan panu ya. Kebiasaan jarang mandi atau kurang menjaga kondisi kebersihan badan. Ya, apalagi kita di rumah aja ya. Mandi ya, jangan lupa karena ini panu bisa tertular. Tertular panu dari penderita lain melalui media seperti pakaian dan handuk yang digunakan bersama. Makanya kita punya handuk sendiri kan, jangan pakai handuk orang lain. Kalau orang lain tubuh panu, kita juga tertular. Cara pencegahannya, mandi setidaknya 2 kali sehari, jemurlah handuk segera setelah digunakan, hindari kebiasaan menggunakan pakaian atau handuk yang secara bergantian. Yang keempat, ganti pakaian dan handuk sesering mungkin. Biasakan untuk menggantung atau menyimpan pakaian di tempat yang tidak terlalu lembab dan kering. Segera cuci bersih handuk atau pakaian kotor. Ya. Cuci baju, cuci handuk, pakaian kotor jangan dipakai. Ya. Seperti itu. Yang ke-11, penyakit cacingan. Ya, itu juga di pencernaan. Yang terakhir adalah penyakit tetanus. Itu kalian dapat baca sendiri ya, banyak ya. Tujuannya kalian untuk pokok bahasan ini kita baru bahas pada penyakit menular ada 12. Kalian pelajari, kalian baca-baca lagi, saya sudah jelaskan penyebabnya, cara penularannya dan cara pencegahannya. Kalian tahulah pokok dasarnya saja. Nanti karena di ujian dia keluar juga ya. Bab 8 dan bab 9 termasuk ini adalah penyakit menular dan tidak menular. Sampai di sini dulu ada pertanyaan karena timernya sudah menunjukkan 4 menit lagi akan habis ya. Untuk Enggak, penyakit tidak menular kalian bisa baca sendiri ya. Di situ ada sariawan. Sariawan itu adalah luka yang timbul dari dalam mulut kita ya, yaitu sariawan, sakit ya. Yang kedua, diabetes mellitus. Itu adalah penyakit gula. Penyakit gula, ya. Gula yang berlebihan dalam tubuh kita dapat menyebabkan beberapa efek-efek samping yang luar biasa ya. Gula ini dapat komplikasi ke semua organ tubuh karena medianya adalah darah. Yang ketiga adalah osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. Nah, karena kita jarang olahraga, jarang dikasih kuat tulang-tulang otot tulangnya, maka lama-kelamaan tulangnya kering dan rapuh, tidak lama keropos. Nanti kita tidak kuat lagi. Yang kelima, hipertensi, itu penyakit darah tinggi. Ya, hipertensi itu. Orang yang darah tinggi, ya sakit kepalanya, bisa-bisa dia stroke. Ya. Hipertensi ini puncaknya penyakitnya adalah stroke. Ya, penyakit stroke itu sarafnya sudah tidak bisa digerakkan atau tidak bisa difungsikan dengan baik. Makanya orang stroke itu duduknya di kursi roda. Yang kelima adalah asma, ada itu gangguan pernapasannya. Asma itu tidak menular. Hipertensi atau osteoporosis juga tidak menular. Saya Sariawan, asma. penyakit diabetes itu tidak menular. Kalau asma ini adalah pernapasan ya, kalau dia sesak napas. Ya, ada yang di sini sakit sesak napas. Iya. Ini harus dijaga-jaga ya. Penyakit asma ini tidak tertular ya melalui medianya, media debu. Kalau dia orang penyakit asma ini kalau sudah kena debu atau makanan minuman yang dingin, stres atau alergi makanan, dia langsung sesak napas, dia kan bahaya. Tapi tidak menular. Ya, seperti itu. Ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada?
Tidak ada tugas ya, kalian hanya mempelajari tadi penyakit menular dan tidak menular, dan ini yang bab 8-nya adalah perenang gaya dada. 2 bab itu saja yang keluar. Insya Allah nanti ada latihannya. Nanti Ustadz kirim linknya. Ya, kalian latihan, kalian cari jawabannya di buku, boleh buka buku. Nanti agar nanti kalian pas ujian dapat mengerjakannya dengan baik. Menggunakan Google Form, tapi dia berwaktu ya. Timernya ada 2 jam, ya. 120 menit pengerjaannya. Pilihan ganda, jumlah soalnya 40. Paham ya? Ini sudah mau... Banyak betul 40. Ya, biasanya berapa? 40 kan? Enggak, 5 biasa. 30. 30. 5. 35. Oh, 40 itu yang kelas 6 ya. Ya, 35. Ya, ada yang bertanya sampai sini? Enggak. Saya baru masuk jadi nggak terlalu tahu. Ya, ini sudah diapakan sebentar, nanti saat upload di YouTube, nanti kalian bisa